Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau ngebahas custom ROM Oxygen OS, dan ini salah satu custom ROM yang banyak peminatnya karena banyak yang download. Bukan yang terbanyak, tetapi ini masuk 5 besar lah kira-kira. Kemarin sebenarnya ada juga rekomendasi Oxygen OS yang lain, tapi aku kok lebih penasaran sama yang ini, jadi aku nyoba aja. Oke, langsung aja kita bahas. Untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Aku seneng banget pakai Oxygen OS itu, walaupun dia hasil portingan ya, tapi menurutku enak guys dipakai. Oke, ini dalamnya kita cek satu persatu dulu dari atas ya. Untuk hotspot dan tethering ini belum support buat tethering VPN ya. Kemudian ada dual channel network acceleration, ini kalian bisa aktifin bisa enggak, bebas ya, terserah. Kemudian untuk menu yang lain seperti itu. Kita langsung ke menu yang lain, ke menu display ya. Refresh rate nya 144/60 dan ini sudah langsung aktif. Aku pindah ke 60. Untuk perubahannya sih aku nggak terlalu ngerasain, tapi di sini kalau misalkan kalian punya cooler ya, punya cooler buat pendingin HP itu, waktu main game ini enak banget dipakai guys. Tapi kalau nggak pakai cooler itu kerasa anget. Oke, untuk menu yang lain seperti ini ada night mode, reading mode, video enhancer, terus kemudian ada menu-menu yang lain, ambient display sampai ke screensaver. Untuk status bar kalian bisa klik di bagian ini ya. Terutama buat baterai style ini sebaiknya jangan di hidden, karena kalau di hidden waktu kalian ngecas nggak ada notifikasi tanda petirnya guys. Jadi tanda petirnya ini bakalan muncul di dalam icon baterainya ya. Kalau icon baterainya hilang ya notifikasi pengecasan tadi nggak bakal muncul. Jadi mendingan dibiarin kayak gitu aja. Kemudian ada display network speed ya. Ada icon manager juga di sini. Ini yang aktif ya, yang muncul di bagian status bar. Terus ke bawah lagi ada udah habis di sini. Kita ke customization ya. Untuk customization kalian bisa atur mulai dari tampilannya ini, wallpapernya, kemudian jamnya ada beberapa pilihan. Kemudian ada ini buat notifikasi. Kalau ada notifikasi bakalan muncul seperti itu. Warnanya juga macam-macam. Kemudian ada juga model tombol. Nah, ini accent colornya kalian bisa pilih di sini ya. Nah, model yang kayak gimana? Ini yang aku kasih warna-warni punyaku ya. Atau dark mode kayak gini. Cuman ada putih, hitam atau terang, gelap, kemudian ada warna-warni seperti ini. Aku pilih yang colorful. Kemudian ada juga sistem iconnya kayak gini ya. Kalian bisa pilih-pilih. Terus ada juga icon ininya. Nah, ini jenis iconnya kalian bisa pilih-pilih mana yang dipingin ya. Terus kita geser ke menu sound dan vibration, ada Dolby Atmos juga di sini. Kemudian ada earphone mode. Terus ada juga live caption. Terus ada system sound. Udah ya itu doang. Kemudian kita ke button dan gestur ya, tombol dan gestur. Untuk navigasi barnya kalian bisa tukar posisinya di sini ya. Ada swipe button guys, tukar posisi tombol back sama recent aplikasi ya. Atau kalian bisa pakai full gestur juga bisa. Navigasi gestur yang bottom ini ya. Nah, nanti bakalan kita pakai gestur aja seperti ini, tapi aku lebih terbiasa pakai tombol sih, jadi aku pakai tombol aja. Kemudian ada security dan lock screen. Di bagian ini ada pin, fingerprint, fast unlock, smart lock. Untuk app locker aku masih belum nemu sih. Terus ada juga baterai. Untuk penggunaan baterainya mungkin ini lumayan ya standar lah ya, nggak bisa dibilang boros atau hemat, biasa aja sih menurutku. Untuk penggunaan detailnya seperti ini. Tadi yang itu merosot drastis itu karena aku pakai buat main game full ya. Terus kemudian aku pakai cooler guys, jadi suhunya nggak ngedrop. Kemudian untuk storage sistem kebaca 10 GB aja ya, jadi ini masih terbilang ringan ya. Terus ada utilities, kalian bisa paralel aplikasinya, tapi di sini yang muncul cuma Facebook aja. Oh, ini ada app locker, ternyata muncul di sini ya untuk app lockernya. Ada juga OnePlus Laboratory. Terus ada quick replay in games. Ini in landscape ya maksudnya ya, quick replay in landscape. Jadi waktu kita nonton posisi full screen gitu masih bisa balesin pesan guys. Terus untuk menu sistem ada juga bahasa Indonesianya di sini, kalian bisa tambahin ntar ya. Mana ya bahasa Indonesia? Oh, ternyata bahasa Indonesia tidak ada di sini guys ya. Kemudian ada juga OTG storage, kalian bisa aktifin ini kayak Oppo atau kayak Realme ya. Jadi kalau kalian tancepin USB OTG gitu, kalian harus habis nancepin harus aktifin ini. Soalnya kalau ini nggak diaktifin nggak bakal kedetek guys.
Terus ada experience improvement program, ini nggak aku aktifin ya, karena bakalan ganggu sih, biasanya bikin muncul notifikasi nggak jelas gitu guys. Terus ada developer option, di bagian ini kita cek memorinya 3,7, agak boros ya, kita cek langsung ke running services saja lah. Running services 1,4 ya, ini yang bener ya, 1,4 guys, terbilang enak dipakai sih, buat main game juga oke. Dan kernelnya ini sudah aku ganti guys ya, kernelnya aku ganti pakai kernel font Ubuntu, karena ini Android 10 ya, pakai font Ubuntu, sudah overclock, enak banget dipakai. Awalnya yaitu pakai kernel apa, Stormbreaker kalau nggak salah sih, kalau nggak salah Stormbreaker, coba ya bener dia pakai Stormbreaker Allcam ya, yang V6.1. jadi ini kernelnya Allcam, kalau kalian pengen ganti yang Allcam. Dan ini bloatware bawaannya segini, kecuali swift backup sama Magisnya belum aku install sih di sini. Oh ya, untuk instalasinya kalian jangan install Magis secara bersamaan ya, jadi kalian install aja ROM-nya terlebih dahulu, kemudian di reboot sistem. Nanti kalau misalkan kalian mengalami force close atau restart lagi ke recovery atau bahkan bootloop, kalian coba ganti firmware-nya, pakai firmware Legend juga bisa. Terus kemudian kalau kalian pengen pakai KSU, aku kemarin nyobain pakai KSU, aku pasangin font Ubuntu, dia di KSU itu sukses ya, support. Cuman waktu aktifin super usernya di swift backup itu nggak kedetek root guys, jadi super usernya itu aktif tapi kayak nggak aktif gitu loh, aku nggak tahu sebabnya apa. Makanya di sini aku pakai Magis, dan selama pakai Magis ini safety netnya aku agak lupa ya, kayaknya tercentang dua-duanya sih kayaknya ya. Coba kita cek lagi safety netnya, dan tercentang dua-duanya ya. Jadi untuk safety netnya ini sih sudah aman ya, sudah nggak ada masalah lah intinya. Terus berikutnya soal kamera, di sini ada dua ya, ada kamera Go. Soal kamera Go ini nggak usah kita bahas lah, karena untuk fiturnya juga nggak banyak, jadi kita next aja langsung ke kamera utamanya. Untuk kamera utamanya ini sebenarnya di bagian pengaturan ini kalian bisa klik di tanda ini ya, tanda apa, panah ini loh, kalian bisa klik, kemudian pengaturannya pojok kanan atas. Nah di sini untuk shooter sound sudah aku matiin dan dia bisa silent. Cuman masalahnya adalah di shot on OnePlus ini kan watermarknya ya, harusnya dia muncul seperti ini ya. Dan sudah aku ketik di situ. Cuman sewaktu aku pakai buah jepret, contoh aja. Muncul itu doang sih yang agak disayangkan ya, karena OnePlus ini kan tergolong merek keren ya sebenarnya ya, tapi watermarknya nggak bisa, jadi nggak bisa pamer ya, kayak kamera biasa hasilnya. Terus kemudian untuk pengaturannya ini kan kalian bisa atur untuk fotonya, di bagian atas itu kan ada 4 berbanding 3 ya, sama 18:9. Nah 18:9 nya itu nggak support, jadi kalau kita ubah dia bakalan berubah ke sini, cuman waktu kita jepret dia nggak bisa guys, nggak bisa kesimpan, jadinya dia nggak support. Itu doang ya kendalanya. Kalau untuk lain-lainnya kayak double tap to wake, terus fitur-fiturnya itu berfungsi normal. Sekarang ke quick setting ya. Untuk quick setting ada screen recorder yang sekarang lagi aku pakai, hasilnya ya kayak gini kira-kira. Kemudian coba aku aktifin semuanya ya, sama hotspot ini bisa aktif berbarengan. Kemudian ada juga reading mode, night mode, terus kemudian ada dark mode, ada juga fitur-fitur yang lain, ada zen mode. Zen mode itu kalau nggak salah itu waktu kita pengen dapat quality time gitu, kita bisa aktifin zen mode ini sih kayaknya, kayak waktu tidur dan sebagainya itu, tapi HP-nya masih tetap nyala sih. Terus kemudian di bagian recent aplikasinya seperti ini, kalian bisa close apps nya di tekan tombol bawahnya itu, jadi nggak perlu geser ke ujung. Dan ini waktu kita klik tahan bisa kita kunci aplikasinya guys, biar waktu kita close itu dia nggak ikut ke close atau nggak ikut ke hapus atau ke tutup gitu ya. Dan menunya ada app info sama split screen. Terakhir soal telepon ya, di sini apakah bisa buat ngerekam obrolan saat kita nelpon, kita tes dulu. Oke, ternyata nggak ada fitur buat ngerekam obrolan saat kita nelpon guys. Dan terakhir soal pengetesan, uji testingnya, kemarin aku sebenarnya sempat CPU throttling juga. Oh ini kerekam ya. Ini apa bukan ya? Oh ya bener ini guys, hasilnya 166.000 sekian ya. Ini untuk Antutu benchmarknya ini tanpa cooler guys, karena suhunya kebaca 41. Kalau pakai cooler itu cuma kebaca sekitar 36 derajat gitu ya, jadi lega. Dan ini juga hasil CPU throttlingnya.
Ini dari pengetesan 5 menit ya, dan kalian bisa lihat kernelnya dia sudah overclock 2.2 GHz dan dipakai ini enak banget, asli dipakai enak banget, buat ngegame juga enak guys. Kira-kira kayak gitu. Secara overall ya agak ini ya, pilih-pilih ya. Kalau kalian suka main game ini bisa dipakai, cuman kalau untuk daily minus di kameranya tadi, kemudian agak panas. Nah itu doang sih kendalanya. Thank you udah nonton, see you, bye bye.